Gak disangka-sangka, akhirnya Wuling mulai pertimbangkan MPV listrik untuk pasar Indonesia. Baru-baru ini, model terbaru MPV listrik Wuling meluncur secara resmi di negara asalnya. Mobil baru mereka ini dinamai Wuling Hongguang EV, dan secara dimensi MPV compact ramah lingkungan ini sedikit lebih besar dari Toyota Avanza Gen 3. Meski sudah meluncur di Cina, Wuling Motors Indonesia selaku agen pemegang merek pabrikan otomotif Wuling di tanah air masih mempertimbangkan untuk menghadirkan MPV listrik tersebut. Memang market paling besarnya di Indonesia adalah MPV. Bicara MPV listrik, model ini secara segmen akan terus tumbuh. Tapi Wuling masih mengambil waktu untuk mereview lagi bagaimana ketersediaan platform kita dan pengembangan produk kita yang ada di headquarter atau kantor pusat yang bisa disesuaikan dengan market di sini. Lalu Danang juga menyebutkan, untuk MPV listrik Wuling di Indonesia jika memang akan disediakan, maka wajib memperhatikan dari segala aspek. MPV listrik untuk pasar Indonesia tetap akan dipertimbangkan. Selain model yang sudah beredar di internet, sebenarnya ada beberapa model lain yang dipersiapkan oleh headquarter, baik itu untuk pasar domestiknya dia maupun global. Dia juga mengatakan bahwa MPV listrik Wuling yang ada saat ini masih diperuntukkan untuk pasar domestik di Tiongkok, sehingga belum bisa dijanjikan apakah akan rilis juga untuk pasar internasional. Kita masih menunggu dan melihat perkembangan. Dan sejauh ini yang saya tahu untuk MPV listrik Wuling itu untuk pasar Cina. Di sana secara positioning, MPV listrik merambah ke beberapa model seperti entry level penumpang dan komersial. Nah, kalau MPV listrik Wuling ini masuk Indonesia, dikabarkan belum tentu modelnya sama dengan yang rilis di Cina, sebab menurut Danang, selera pasar di Tiongkok secara bentuk atau desain kerap tidak cocok dengan market di tanah air. MPV listrik belum merupakan janji yang pasti, tapi itu pasti sudah masuk dalam pengembangan dan studi dari Wuling. Pasar mobil listrik di tanah air kini semakin dinamis. Sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia, saat ini Wuling Indonesia memiliki 3 produk mobil listrik yang merupakan bagian dari Wuling EV ABC Stories. Jajaran model kendaraan listrik bagian dari Wuling EV ABC Stories ada Air EV, Bingo EV, dan terbaru Cloud EV. Cloud EV setelah diluncurkan pada Mei 2024 tumbuh sangat cepat sekali. Sampai dengan saat ini terjual kurang lebih 2.000 unit. Ini sebagai penanda yang baik. Ketika tren ini sudah naik, tentu kita akan merambah segmen lain untuk pasar EV. Namun untuk sekarang ini kita masih fokus terhadap Wuling EV ABC Stories. Sebagai informasi, sepanjang pameran Gias 2024 kemarin, mobil listrik Wuling mengalami penjualan terbanyak ketimbang produknya yang bermesin internal combustion engine. Wuling menjadi top of mind dari masyarakat. Ini terbukti dari Gias 2024 kemarin, di mana untuk penjualan Wuling secara SPK mencapai 2.301 dan 75% disumbangkan dari Wuling EV ABC Stories. Ini menandakan bahwa tren kendaraan saat ini perlahan sudah bergeser ke arah elektrifikasi. Baru-baru ini, Wuling meluncurkan mobil listrik bernama Hongguang EV di Cina. Mobil ini memiliki desain dengan perpaduan antara kotak dan membulat. Dari informasi Car News Cina, sebenarnya Hongguang bukan cuma sekedar MPV listrik. Wuling juga menghadirkannya dalam bentuk mesin ICE dan Extended Range Electric Vehicle, EREV.
Jadi, mobil ini hadir untuk mengisi slot kosong yang belum pernah dihadirkan di jajaran produk Wuling. Secara bentuk, Wuling Hongguang masih mengadopsi lampu dengan mengotak. Dan di bagian depannya ini tampak begitu clean dengan grill tertutup serta lambang Wuling di tengah. Hanya saja, bumper depannya kini dibuat lebih mengotak dengan lampu kabut berbentuk garis vertikal. Kalau diperhatikan secara seksama, banyak bagian bodi mobil ini yang justru dibuat mengotak. Lihat saja bentuk pilar A, atap dan pilar D-nya yang cenderung kaku. Bahkan, bentuk jendela dari mobil ini juga terlihat kaku. Namun, Wuling Hongguang tidak menggunakan model pintu geser seperti saudaranya, melainkan menggunakan pintu model biasa. Untuk sisi belakang, bisa dibilang Wuling Hongguang memiliki lampu yang cantik dibandingkan kedua saudaranya. Lampu belakangnya berada di bawah pilar D, dan bentuknya terbilang minimalis, sedangkan bumper belakangnya ini juga biasa saja, dengan reflektor berbentuk garis vertikal di sisi terluarnya. Nah, gimana soal jantung pacunya? Sejauh ini belum terdapat informasi detail mengenai spesifikasi motor listrik serta kapasitas baterai yang digunakan. Namun dikabarkan bahwa Hongguang EV terbaru tetap menggunakan baterai jenis LFP dengan daya jelajah sejauh 300 km. Jadi, bagaimana tanggapan kalian terhadap sosok Wuling Hongguang EV ini? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.